adik-adik, Shalom. Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tahu nggak adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kita mau merayakan apa ya hari ini? Benar sekali, hari ini kita akan sama-sama merayakan Hari Paskah, yaitu kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersukacita. Kita mau menyanyikan satu buah lagu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu dulu di dalam doa. Yuk kita lipat tangan dan kita tutup mata ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari ini dengan badan yang sehat dan hati yang gembira. Tuhan, sekarang kami mau mulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin perayaan Paskah pada hari ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita nonton drama berikut ini. Jam berapa sih? Itu lagi aja deh. Halo, good morning. Ayo siap-siap yuk, kita ke gereja. Udah jam 7:30. Masih ngantuk. Oh, ayo. Nanti telat, macet loh. 15 menit lagi, 15 menit. Tapi nanti telat. 15 menit lagi. Ayo. Good morning, Mas. Good morning, Papa. Jam berapa ini? Ya, bentar, Pak. Ini lagi main sama teman. Ayo kita ke gereja yuk. Udah mau jam 7 tuh. Iya, bentar dulu. Nanti kita telat loh. Papa tugas di sekolah minggu. Ini masih Harus sama juga teman. mau ke remaja kan? Ya, tapi ini masih main. Ayo, ini udah jam berapa? Waktu ibadah sama Tuhan. Ke gereja. Ayo, come on, siap-siap. Iya. Let's go, Mas. Mbak Tantia, good morning. Hey, sedang apa? Lagi bikin tugas. Yuk, udah 6:30 ya? Siap-siap di gereja? Hah? Ini hari Minggu. Iya, itu hari Minggu. Yuk. Aduh, minggu depan aja ya. Ini sibuk banget. Ayo, kita ke gereja dulu. Enggak. Bentar. Tapi jangan telat loh. Bentar. Yang tugasnya nanti ya, setelah kebaktian remaja, oke? Oke. Ayo, Mbak. See you. Hai, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti kebaktian Paskah.
Apakah kamu sudah siap mengikuti kebaktian Paskah hari ini? Aku yakin sih kamu semua pasti sudah siap mengikuti kebaktian Paskah. Jangan sampai ya, sama kayak keluarga yang tadi, yang tidak siap dan malas-malasan mengikuti kebaktian Paskah. Kenapa ya kita harus sungguh-sungguh? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dan kita mau sungguh-sungguh juga memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Termasuk sikap kita, hati kita ketika mengikuti kebaktian Paskah. Tapi bagaimana ya dengan keluarga yang ini? Yuk kita lihat sama-sama. Jam berapa Pak sekarang Pak? Mau 6:30. Oh iya Mah, coba anak-anak dicek udah bangun atau belum. Nanti aku terlambat ke gerejanya. Oke. Selamat pagi Tuhan. Sudah pada bangun. Gimana tidurnya? Nyenyak? Kalau aku nyenyak, kalau kamu nyenyak gak deh? Aku juga nyenyak dong. Oh papa mama ya deh, iya. Anak-anak papa sudah cantik dan sudah siap. Iya dong Pak. Kita semua harus semangat. Bukan begitu Feli? Iya dong. Kata Koko Wewe dan Oma Lucy dan Komo, kita tidak boleh terlambat. Nah begitu dong. Sebagai contoh jadi anak Tuhan. Iya. Sebelum kita pergi ke gereja, baiknya kita berdoa dulu ya. Bapak yang mimpin ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dan istirahat kami tadi malam. Terima kasih juga pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersiap ke gereja untuk ikut ibadah Paskah Anak. Berkati perjalanan kami ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, mari kita pergi. Yuk, jangan lupa bawa kita kalian. Nah adik-adik, sikap mana ya yang kamu pilih? Sikap keluarga yang pertama atau sikap keluarga yang kedua? Aku sih yakin kalian semua pasti memilih sikap keluarga yang kedua. Betul, karena itulah sikap yang benar. Mengikuti kebaktian Paskah, mempersiapkan hati, tidak asal-asalan, tidak malas-malasan. Kenapa ya? Sekali lagi, karena Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya untuk kita, bahkan nyawanya untuk kita. Maka kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, termasuk sikap kita, hati kita, mengikuti kebaktian Paskah. Apakah kamu sudah siap dan sungguh-sungguh mengikuti kebaktian Paskah? Dan apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit di hari Paskah? Jika kamu sungguh-sungguh percaya, mari kita mengikuti kebaktian Paskah dengan sungguh-sungguh. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yuk adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Yesus Bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah, dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah, dari kematian, menanglah, menanglah. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kalian, sudah siap semua? Senang sekali. Di hari Paskah ini kita bisa berjumpa lagi untuk merayakan Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang menang atas kuasa maut. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari kebangkitan-Mu ini, kami bersyukur dan bersuka cita karena kami bisa merayakan Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang menang atas kuasa maut dan kuasa jahat. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan benar dan baik, sehingga hidup kami boleh diubahkan menjadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tidak banyak loh orang yang mendengar berita kebangkitan Yesus langsung percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Ada yang sempat ragu, seperti Maria yang datang ke kubur Yesus ketika hari masih pagi. Ada juga yang tidak percaya seperti murid-murid Yesus. Dan ada orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan berita hoax atau berita bohong kepada orang banyak, supaya mereka percaya bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Adik-adik, ternyata berita hoax itu sudah ada ya sejak zaman Yesus. Nah, kalian bisa membacanya di kitab Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Nanti kalian bisa minta tolong papa mama ya. Nah, adik-adik, kalau tadi ada yang ragu seperti Maria, tidak percaya seperti murid-murid, dan ada yang membuat orang lain lebih percaya kepada berita bohong, bagaimana dengan kita? Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit? Yang percaya boleh tunjuk tangan. Ya, bagus sekali. Kita semua percaya ya.
Nah adik-adik, ada 4 bukti yang menolong kita percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Perhatikan gambar ini. Siapa yang bisa tebak gambar apa ini? Ya, betul. Kubur kosong. Kubur kosong adalah tanda pertama yang membuat Maria, Petrus, dan juga murid yang lain percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, sekarang kita lihat tanda yang kedua. Kira-kira gambar apakah ini? Betul sekali, kain kafan. Kain kafan adalah kain yang dipakai untuk membalut tubuh Yesus. Setelah Yesus bangkit, kain kafan itu terletak di tanah dan tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kain kafan itu. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, bukti yang ketiga adalah penampakan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa Dia hidup? Yesus menampakkan dirinya dan berbicara kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan tanda yang keempat adalah, ini bukti yang paling kuat ya, yang paling penting, yaitu murid-murid berubah. Murid-murid yang percaya dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit, pasti hidupnya berubah. Adik-adik, mau tahu kisah seorang murid Yesus yang hidupnya berubah setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Yuk, kita saksikan sama-sama ya. Namaku Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus. Aduh, ini teman-temanku nih lagi pada bilang, katanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Mana mungkin Tuhan Yesus bangkit, kan Dia sudah mati. Sudah dikubur pula lagi. Tapi mereka masih pada bilang katanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka ya pasti kalau nggak lagi mabok, lagi tidur terus ngimpi, atau salah orang, atau bohong. Lagi pula mana bisa sih orang mati bangkit kembali? Lagian gini aja deh, kalau misalkan Tuhan Yesus beneran sudah bangkit, aku mau lihat, aku mau coba masukin tanganku, jariku ke bekas luka di tangannya, bekas tusukan tombak di perutnya, aku coba masukin. Kalau nggak dilakuin, no, sorry, itu semua palsu. Halo, Thomas lagi di sini. Kalian tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit loh. Aku sudah ketemu Dia dan beneran sudah bangkit. Tangannya ada bekas luka, bekas paku. Aku coba masukin dan benar itu bekas luka pakunya. Bukan itu juga, aku juga udah pegang bekas tombak di perutnya. Itu benar. Wah, ternyata Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Aku jadi percaya dan aku jadi sungguh bersyukur bahwa Tuhan Allahku yang hidup ini ternyata benar. Bahwa aku ternyata mempercayai Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari maut dan menyelamatkanku dari dosa. Aku sekarang mau kasih tahu ke semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan semua orang harus tahu. Mereka harus percaya supaya mereka bisa diselamatkan. Ayo kita sama-sama sebarin supaya semua orang pada tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kisah murid yang berjumpa dengan Yesus. Kalian tahu siapa dia? Ya, betul. Dia adalah Thomas. Thomas berubah hidupnya sejak berjumpa dengan Yesus. Thomas yang tadinya tidak percaya menjadi percaya dan menjadi saksi kebangkitan Yesus yang berani. Konon Thomas mati ditombak di sebuah negeri yang jauh karena memberitakan Yesus yang bangkit. Nah, adik-adik, begitu juga dengan adik-adik semua. Kalian yang percaya dan selalu rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap hari,
melalui saat teduh, baca firman, dan berdoa, pasti hidup kalian juga diubahkan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, yuk kita ingat-ingat lagi 4 bukti kebangkitan Yesus. Coba kalian perhatikan, kalian ingat-ingat lagi, apa ya 4 bukti kebangkitan Yesus? Yang pertama, ini kalian coba tebak. Apa ya? Ya betul, kubur kosong. Kedua, adik-adik, coba kalian tebak. Apa ini? Betul sekali, kain kafan. Sekarang yang ketiga. Apa bukti ketiga? Penampakan Yesus. Ya, betul. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Apa adik-adik? Tepat sekali. Murid-murid berubah setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, semoga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang makin menyenangkan Tuhan. Kita lanjutin yuk acara Paskah kita. Yang menjadi percaya, tapi Thomas menjadi berani. Berjumpa dengan Tuhan Yesus mengubah hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi. Yuk kita naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan ya. Yesus hidup di dalam kita. Hore! Itu artinya kita mampu untuk hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kesabaran, suka menolong, baik, rajin berdoa, rajin ke rumah Tuhan, suka bercerita firman Tuhan, dan semuanya yang menyenangkan hati Tuhan. Hai adik-adik, om, tante, opa, oma, papa, mama sekalian. Di hari Paskah yang indah ini, kita juga mau memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Kavling Polri. Persembahan ini akan dipakai untuk GKI bermisi, mengabarkan Injil ke banyak tempat, dan membeli alat pelindungan diri bagi para petugas medis. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita dengan pujian A Gift to You.
adik-adik, papa mama, opa oma, om tante sekalian, yuk kita berdoa membawa persembahan kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami boleh memberikan persembahan dengan cara mentransfer. Kami berdoa supaya persembahan ini yang semuanya adalah juga berasal dari Tuhan sendiri bisa dipakai untuk pelayanan kami melalui program GKI Permisi yang bisa membantu teman-teman kami mendengarkan firman Tuhan sampai pelosok-pelosok Indonesia dan juga membeli alat pelindung diri bagi para petugas medis. Terima kasih ya Tuhan, memberkati persembahan ini dan tangan-tangan yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah menjadikan kita miliknya. Sekarang kita sudah memiliki hidup yang baru. Mari kita hidup sebagai manusia baru dan membuang manusia lama kita. Untuk mengingatnya, kita dapat membuat aktivitas berikut. Pertama, kita siapkan 4 lembar kertas. Ukuran bebas. Kita juga siapkan kan double tape kalau diperlukan atau kalau ada, tidak harus. Juga kita siapkan gunting. Kita juga siapkan alat tulis seperti spidol warna bebas. Pertama, kita ambil lembar pertama, kita tekuk 2. Setelah kita tekuk 2, kita dapat gunting. Oke. Setelah kita gunting, kita tekuk sedikit ujungnya. Demikian. Oke, lalu kita gunting di bagian sini. Oke, sampai akhirnya kalau sudah semua selesai digunting akan menjadi seperti ini. Lalu kita pakai double tape, kita selotip sebelah sini. Kita membuat tabung. Oke, jadi tabungnya kita ambil lembar potongan yang setengah dari yang tadi, tekuk 2, kita potong. Ini akan menjadi alasnya. Lalu kita ambil lem, kita tekuk dan kita lem. Oke, sudah kita tempelkan di sini. Supaya dapat menempel dengan baik, kita dapat menggunakan bantuan ini. Kita sekarang sudah selesai dan kita ambil setengah potongan lagi yang tadi seperempatnya, kita tekuk sedikit di ujungnya. Kita lem juga. Kita tempel di sini. Ini akan menjadi tutup. Oke. Apakah ini? Nanti kita lihat. Sekarang kita taruh dulu di sini. Lalu kita melanjutkan dengan lembar yang kedua. Kita ambil lembar yang kedua, kita tekuk menjadi 2. Kemudian setelah kita
kita tekuk menjadi dua seperti ini. Sisi sebelah sini kita tulis. Ambil spidol, boleh warna apapun. Saya menulis Alkitab dan tanda salib untuk menggambarkan bahwa ini adalah Alkitab. Kita taruh sini, kita sisihkan. Lalu kita ambil lembar yang ketiga. Ambil lembar yang ketiga, kita potong, kita sesuaikan supaya pas menempel di bagian dalam. Contohnya seperti ini. Jika sudah pas, kita sesuaikan ukurannya, lalu kita dapat menuliskan di lembar ini hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh manusia baru. Saya menuliskan 14 macam, saya rasa adik-adik bisa lebih bebas. Lalu kita ambil lem dan kita tempelkan. Sekarang waktunya kita sampai pada lembar yang keempat. Lembar yang keempat. Kita ambil lembar yang keempat. Di lembar ini kita tuliskan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh manusia lama. Kita tulis hal-hal apa saja yang dilakukan oleh manusia lama. Misalnya, malas, menjawab orang tua dengan kasar, main game, tidak sesuai waktu, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja, menganggap Tuhan tidak ada, menaruh barang sembarangan, melanggar perintah Tuhan, berkata kasar, berbohong, berpura-pura baik, menyontek, mengganggu saudara, melawan orang tua, menjahati teman. Ini adalah manusia lama kita. Setelah kita tulis, kita kemas dan kita masukkan dalam tong sampah, sambil kita mengingat bahwa kita tidak ingin melakukan lagi manusia lama kita. Kita masukkan dalam tong sampah kita dan kita tutup. Ini kegiatan manusia lama yang tidak ingin kita lakukan lagi. Sekarang kita adalah manusia baru yang akan melakukan hal-hal seperti yang ada dalam Alkitab, seperti yang Tuhan sukai. Contohnya, membaca Alkitab setiap hari, selalu berdoa, bernyanyi bagi Tuhan, belajar sampai mengerti, bermain pada waktunya, menaati perintah Tuhan, menghormati papa dan mama, membantu saudara, berkata baik, jujur, bertanggung jawab, memikirkan kepentingan orang lain, dapat dipercaya, dan kalian dapat menambahkan hal-hal berikut. Lebih banyak lagi. Mari kita ingat, kita adalah manusia baru dalam Kristus. Selamat membuat. Mbak, Mas, ayo siap-siap, udah hampir jam 7. Halo, halo. Wah, sudah pada cantik dan ganteng. Sudah siap ya pada mau ke gereja? Betul dong Papa, kita mau rajin karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita. Iya, bener banget tuh. Terus kita juga ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan atas semua berkat yang Dia telah karuniakan buat kita. Yuk, sarapan yuk Papa. Nih susunya udah mau terlambat nih. Nah, gitu dong. Kita semua harus rajin ke gereja dalam semua minggu. Jangan lupa ya.
bawa kitabnya dan bahasa teduhnya. Juga jangan lupa bawa persembahan. Oke, let's go. Adik-adik, hari Paskah adalah hari di mana kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah berhasil mengalahkan kematian dan juga berkuasa atas dosa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang berhasil dan berkuasa mengalahkan kematian, lalu bangkit di hari yang ketiga, yaitu hari Paskah ini. Hari di mana kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas kematian. Tuhan Yesus berhasil mengalahkan kematian lalu bangkit pada hari yang ketiga. Maka itu adik-adik, kita juga mau mengalahkan dosa-dosa kita. Contohnya, nyontek, berbohong, melawan papa mama, tidak taat, dan lain-lainnya. Adik-adik, kita mau meninggalkan itu semua, lalu memiliki sikap hidup yang baru, seperti rajin sekolah minggu, rajin saat teduh, lalu sering bantu mama papa, tidak malas, tidak lagi mencontek, tidak lagi berbohong, dan masih banyak perbuatan baik lainnya. Karena Tuhan Yesus bangkit, kita tidak hanya diselamatkan dari kematian, tetapi kita juga dimampukan untuk berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan hati ke Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya alasan kita dapat bersukacita di hari Paskah ini. Adik-adik, apakah kamu sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Nah adik-adik, kalau kita sudah percaya, yuk kita mau membagikan iman kita ke semua orang. Caranya gimana? Yang pertama, kita mau cerita nih adik-adik tentang kebaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mau melakukan sikap hidup yang baru yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah beribadah di hari Paskah ini. Tuhan, terima kasih kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kami Tuhan, lalu bangkit di hari Paskah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memampukan kami supaya kami dapat melakukan sikap hidup yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah Paskah kita sudah selesai. Selamat Paskah semua. Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya. Apain sih buat Yesus? Udah, itu aja buat Yesusnya. Apa lagi tadi sebut dosa? Tebus dosa. Buktinya apa? Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada apa? Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Bukan jangan putar-putar. Putar-putar. Karena apa sih? Karena Tuhan yang pegang hari esok. Buktinya apa? Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita nyanyi sekali lagi ya dari awal. Bersukacita ya kita semua ya. Anak Allah siapa namanya? Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Ngapain Tuhan Yesus? Menyembuhkan. Oke, menyembuhkan. Menyucikan. Menyucikan apa? Dosa kita? Iya, bahkan mati. Katakan sebut. Tebus dosa. Apa buktinya sama-sama? Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, kita jadi ada. Sebab Dia hidup. Ada apa?
adik-adik semua. Hai Adriel, Aulia, Ben, Eleora, Erik, Geo, Hazel, Ova, Jeff, Jevan, Uliel. Halo semuanya. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita merayakan Paskah. Selamat Paskah ya adik-adik. Selamat Paskah Brisel, selamat Paskah Kiara, selamat Paskah Elaine, selamat Paskah Marta, selamat Paskah Gian, dan selamat Paskah Yesaya, serta selamat Paskah semuanya. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, selamat Paskah Serena, selamat Paskah Shane, selamat Paskah Marcel, selamat Paskah Edric, selamat Paskah Feli dan Penny, selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah, Justin, Joshua, Valentino, Beatrix, dan Anita. Halo adik-adik semua di kelas 1-2, khususnya buat Maxi, Chelsea, Oatmeal, Alvaro, dan Rafael. Selamat Hari Paskah 2020. Semoga kebangkitan Yesus terus memberi semangat buat kalian semua untuk tetap taat dan setia beribadah, bersekolah minggu kepada Tuhan. Dan kalian boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Sampai ketemu ya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat Paskah ya. Semoga di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini kita bisa semakin percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita yang sudah menyelamatkan kita dari maut. Koko Ferdi mau mengucapkan selamat Paskah buat semua anak kelas 34, untuk Monmon, untuk Ferdi, untuk Evan, untuk Winston, untuk Timothy, untuk Finley, Caleb, Jason, untuk Indy, untuk Jesslyn, untuk Celine, untuk Grace, Dwi, Michelle, untuk Leo, Kathleen, Sofia, Lala, Abigail, Kyoko, Francisca. Koko Ferdi sebagai guru sekolah minggu kelas 34 mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Semoga damai Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan Koko Ferry tahu juga nih sekarang lagi corona lagi menyerang kita. Semoga semuanya aman, selalu sehat selalu. Semoga papa mama juga sehat selalu, orang-orang terdekat kita juga sehat selalu. Untuk yang sedang sakit, semoga juga Tuhan memberikan kesembuhan bagi kalian, semoga supaya bisa beraktivitas seperti semula lagi. Koko Ferdi berharap kita semua bisa menggunakan masa ini untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan, banyak berdoa, banyak bersaat teduh, supaya kita mempunyai iman yang kuat dan bisa lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu GKI kelas 5 dan 6, selamat Hari Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kalian selalu. Tetap semangat, tetap sehat. Dah. Tuhanku sudah bangkit, haleluya. Kita bersyukur Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa di surga. Begitu mengasihi kita sehingga kita boleh percaya kepadanya dan mendapatkan kepastian akan hidup yang kekal di surga. Selamat Paskah, Olive, Caroline, Kesia, Dida, Cedric, Devon. Selamat Paskah juga Papa dan Mama. Selamat merayakan bangkitannya. Riko Daniel, Cisari, Kak Arlindo, Dika Remaja, DKI Kafir Pon. Haleluya. Hai Dida, hai Oli.